Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati jajaran manajemen Rumah Sakit Ahmad Dahlan, teman-teman yang dirahmati Allah, baik para dokter, para senior, kemudian teman-teman perawat, administrasi dan seluruhnya. Wabil khusus sahabat kami yang katanya sesama Ustadz dilarang mendahului. Ada Ustadz Rahmat di sini, ada Ustadz Puji. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sore hari yang berbahagia ini kita diperjumpakan oleh Allah di sebaik-baik tempat, yakni masjid, sebaik-baik majelis, yakni Raudhah min Riyadhil Jannah, kebun di antara kebun-kebun surga. Sebaik-baik hari karena sekarang adalah Sayyidul Ayyam, tuannya para hari, yakni Jumat. Dan semoga juga sebaik-baik teman atau sahabat di samping kiri, kanan, depan, belakang kita. Salawat salam semoga senantiasa beretika bi qalbi wa qawlil lisan wa afalu bil arkan ala Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu rekan-rekan dirahmati Allah, tadi disampaikan oleh Mas Puji, siang hari ini bahasan kita berkaitan dengan keteladanan yang akan kita coba untuk ambil ibrah dan hikmahnya dari wanita-wanita terbaik sepanjang zaman dan masa, yang para wanita ini mendapat pujian luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tadi dibacakan oleh Ustadz Yasin. Ustadz Yasin itu kalau dalam Al-Quran posisinya di surah 36 gitu ya. Dan beliau membacakan surah 33, suratul Ahzab, dari mulai ayat 30, 31 sampai 34. Dan yang menarik berkaitan dengan bahasan hari ini diawali Mas Puji pertanyaan pada para bunda. Ini semuanya sampun dados bunda ya? Oh belum? Sebagian besar sudah ya, insya Allah. Ya rata-rata usia jenengan kan 20-25. Bapak Ibu rekan-rekan dirahmati Allah, yang menarik tadi tiba-tiba Ustadz Puji melontarkan pertanyaan. Berapa jumlah istri Rasulullah SAW? Waduh, di sana ada yang jawab langsung dengan penuh semangat ya, penuh semangat dan penuh pengharapan lihat. Jadi sebelum saya jawab, ada satu hal yang kemudian harus menjadi bingkai dari jawaban tersebut. Kalau panjenengan kula tangleti, dalam tangleti, kinten-kinten, menopo keteladanan Kanjeng Nabi itu seluruhnya harus kita ikuti. Boleh? Pertanyaan saya, apakah contoh dalam kehidupan Rasulullah SAW itu harus kita ikuti? Tidak. Oh tidak. Oke. Ada perilaku Rasulullah SAW yang wajib diikuti, ada yang mandubat, sunnah, bahkan ada yang sifatnya jibiliyah, hal yang kemudian panjenengan ubah-ubah saja ikut atau tidak, dan ada yang bahkan haram untuk diikuti, termasuk ketika beliau menikah dengan 11 ummahatul mukminin, maka hukumnya haram untuk diikuti oleh Ustadz Ahmad. Karena bagi umat beliau bersandar pada surah An-Nisa maksimal 4, itu pun dengan syarat yang tidak gampang, syarat yang tidak mudah. Kok bisa 11 dari mana saja Ustadz istri Rasulullah SAW?
Baik, saya lanjutkan dulu bahasan yang awal tadi yang muqaddimah. Jadi ada perilaku Rasul yang tidak boleh jenengan ikuti saya. Ada perilaku Rasulullah SAW yang mubah-mubah saja diikuti. Mau ikuti boleh, tidak juga boleh. Contoh, Rasulullah SAW diundang oleh salah seorang sahabat, salah seorang miliarder atau bahkan triliuner, namanya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Pada saat beliau diundang ke rumah beliau, disuguhkan beragam kurma. Kurma itu macamnya ada kurang lebih 27 sampai 28 jenis kurma. Disuguhkan beragam kurma. Ketika Rasulullah SAW dahar kurma, dikutip oleh Abdullah bin Mas'ud, pada saat itu beliau makan dengan menggunakan 3 jari. Maka panjenengan mau dahar 3 jari, 4 jari, 5 jari, mubah-mubah saja. Bayangkan kalau jenengan makan soto dengan 3 jari, ruwet. Sawe ya teman-teman, bukan suwe, bukan sawe. Kenapa beliau makan dengan 3 jari? Amargi yang di bunda kurma, ngambil kurma ngaten cocok nggak betul? Ngambil kurma ngaten cocok nggak betul? Geragas gitu ya. 3 jari. Jadi ada yang boleh diikuti, boleh tidak, mubah, ibahah. Baiklah, sekarang kita kembali pada istri-istri Rasulullah SAW. Kita menjadi takjub, Bapak Ibu, khususnya teman-teman putri itu ya. Ketika kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mendesain kehidupan Rasulullah SAW dipertemukan dengan wanita-wanita dengan beragam karakter. Beragam karakter, beragam keadaan sosial atau status sosialnya, dan beragam kastanya dalam tanda petik. Karena masyarakat Arab waktu itu masih melihat seseorang bersandar kepada kasta. Dalam tanda petik, kasta bukan kemudian konsep Hinduisme, kasta dalam artian mereka menganggap Quraisy itu jauh lebih mulia dibanding wanita yang lain. Ya. Kalau dalam tinjauan para sosiolog namanya tribalisme. Tribalisme itu kehidupan yang patokannya pada kesukuan, kekabilahan. Baik, kita lihat bagaimana takdir indah Allah. Yang pertama, kita tahu bahwa Muhammad muda yang menikah di usia berapa? Mas Aziz? Nah, Mas Aziz. Kanjeng Nabi menikah di usia berapa, Mas Aziz? Betul nggak salah? Oh, jenengan nikah usia pinten Rumi? 27. Oke, 27. Bu, Mbak, Kanjeng Nabi nikah usia pinten? 25. 25 itu hitungan apa? Hijriah atau Masehi? Hijriah. Berarti kalau kemudian kita menggunakan kalkulasi Masehi, usia Kanjeng Nabi sekitar 23,5 sampai 24 tahun menikahkan. Dan itu menarik sekali. Ketika kemudian beliau mulai menginjak usia remaja dewasa, beliau sempat diminta oleh seorang miliarder perempuan dari kalangan Quraisy. Dan ini menjadi catatan kalau panjenengan sami. Namanya Khadijah binti Khuwailid. Orang-orang Arab di masa lalu, Bapak Ibu, itu kalau punya anak perempuan, ada nggak yang kecewa? Halo? Orang-orang Arab di masa lalu, di masa jahiliyah, sampai wajahnya memerah. Panjenengan kalau umroh, ada hotel namanya Hilton, Anjum, sama Marriott. Itu posisinya di Jabal Umar. Jabal Umar itu dulu tempat di mana orang-orang jahiliyah menguburkan bayi-bayi perempuan mereka hidup-hidup. Jadi kalau punya anak perempuan, itu merah wajah mereka, dan mereka merasa jengkel dan marah terhadap istrinya, bersebab bagi sebagian orang waktu itu, anak perempuan tidak memiliki potensi menambah kekayaan dan status sosial orang tua. Maka apa yang kemudian terjadi, saking jengkelnya dibuatkan lahat. Dalam keadaan masih mereka itu orok, dimasukkan lahat, meskipun nangis ya diuruk, ditimbun dengan ngeri. Artinya, kalau di klan, di kabilah,
Yang seperti itu, di kelompok sosial masyarakat yang seperti itu, ada seorang wanita yang moncer dan dihormati. Hebat gak wanita ini? Di saat kemudian kehidupan itu semuanya patronnya pada laki-laki, tiba-tiba kemudian ada seorang wanita yang sangat disegani dalam konsep kehidupan yang seperti itu, yang semuanya serba maskulin. Sampai-sampai Betty Friedan, tokoh emansipasi wanita yang dari Amerika itu, yang wajib kita tolak idenya itu. Dia sempat mengatakan bahwa keseluruhan kehidupan manusia itu banyak dikuasai laki-laki. Sampai sejarah saja harus his story, bukan her story. Pakai his. Itu versi Betty Friedan. Jadi di tengah-tengah masyarakat yang sangat memuja laki-laki dan keturunannya, tiba-tiba ada seorang wanita yang moncer posisinya, kedudukannya, status sosialnya, dan disegani. Namanya Khadijah binti Khuwailid. Dan Ibunda Khadijah waktu meminta Rasulullah, Muhammad waktu itu belum Rasul ya, meminta Muhammad jadi manajer perdagangannya, posisi beliau janda 2 kali. Ibunda Khadijah itu janda 2. Sempat menikah dengan Abu Halah dan sempat menikah dengan Uqaid. Jadi 2 kali beliau menjanda dan sebagda itu kemudian menikah dengan Rasul, membawa anak. Jadi anaknya Ibunda Khadijah dengan Rasulullah berarti hubungannya anak tiri. Anak tiri, tapi nanti kita lihat hubungan antara Rasul dengan anak tirinya ternyata keren sekali, luar biasa. Jadi yang pertama, posisi isi Rasul Ibunda Khadijah itu. Rasul diminta untuk menjadi manajernya, konsep dagangnya jujur, amanahnya luar biasa. Yang menceritakan kepada beliau adalah asisten nomor 1-nya, namanya Maisarah. Maisarah itu laki-laki, Bu. Jadi jangan bayangkan, loh Rasulullah Muhammad waktu itu ya, Nabi Muhammad ya, usia 22-23 tahun, membawa dagangannya Ibunda Khadijah ke Syam, ke Yaman, kok didampingi seorang asisten yang bernama Maisarah. Padahal Maisarah kalau versi Indonesia itu perempuan, termasuk ibu saya itu Siti Maisarah. Jadi Maisarah ini laki-laki, nama yang memiliki dualisme pemahaman gendernya. Sama dengan saya punya teman namanya Lili, itu bisa Pak Lili, bisa Bu Lili. Terus ya. Baik, jadi Maisarah cerita kepada Ibunda Khadijah. Ternyata manajer panjenengan yang baru ini sangat berbeda dengan manajer-manajer sebelumnya. Kalau yang sebelumnya ketika kami singgah di sebuah tempat di Khaybar, di Tabuk, kok kemudian ada orkes macam-macam berhenti, lihat, ikut joget, setelah itu kemudian minum-minum melanjutkan perjalanan. Tapi Muhammad boten, itu Ibunda Khadijah mulai karena bagi beliau sejatinya pada awalnya Muhammad bukan siapa-siapa. Beliau cuma mengenal ini seorang anak muda, jujur, dari nasab yang baik, cakep, brilian, cukup itu. Dan Ibunda Khadijah memang masih belum ingin membuka hatinya buat laki-laki lain sebabnya 2 suaminya meninggal. Maka setelah kemudian mendapat cerita dari Maisarah itu, beliau mulai muncul perasaan, oh ternyata bukan hanya cakep, ternyata bukan hanya jujur, ternyata bukan hanya amanah, dia pinter, dia brilian menolak perdagangannya. Maka mulai muncul bibit-bibit seneng. Kata orang Jawa, Krisno jalanan soko gelibet. Tiap hari ketemu, muncul perasaan seneng. Tetapi kemudian beliau merasa rasanya tidak nyaman kalau yang nembak dulu perempuan. Maka beliau kemudian bercerita kepada soulmate-nya, namanya Nafisa. Jadi beliau punya soulmate, cerita sama Nafisa. Kata Nafisa, dah kalau jenengan seneng, nanti saya kabari pamannya Muhammad. Kata Ibunda Khadijah, kabari dengan hati-hati agar tidak muncul fitnah. Maka kemudian Nafisah yang menyampaikan tembakan Ibunda Khadijah, tembakan merah jambunya, melalui sang paman Abu Thalib disampaikan. Sang paman kemudian menyampaikan kepada Rasulullah SAW dan jawaban Muhammad muda hari itu,
Apakah wanita tersebut menyukai seorang laki-laki yang terlahir yatim dan bukan orang kaya? Karena beliau memang bukan orang kaya. Tapi apa yang kemudian terjadi? Nafisa meyakinkan kepada Abu Thalib bahwa Khadijah sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Maka sebelum itu dipertemukanlah keduanya menikah di saat usia Kanjeng Nabi. Kita menggunakan usia Samsiah mawon nggih Masehi yang masyhur 25 tahun. Ibunda Khadijah usianya nun sewu ingkang sekawan dosa pundi? Sekawan dosa nun sewu. Ada 40 nggak apa? 40. Saya cuma ingin bayang seperti apa sih Bunda Khadijah, semuda apa atau sedewasa apa? Ayo Bu, 40. 41 ya Mbak? 39. Oh, lebih ya. Lebih lah nikah dengan Nabi. Jadi menikah. Dan pernikahan ini Masya Allah, ini adalah pernikahan yang super berkah, sangat berkah. Muhammad di usia 25 tahunnya, sosok yang sejak kecil tidak pernah diasuh sempurna oleh seorang wanita, khusus ibunya. Ketika menikah dengan Ibunda Khadijah, bukan hanya mendapatkan seorang pasangan luar biasa, istri yang tadi kata seorang sahabat setia, orang neko-neko gitu kan. Kemudian apalagi lagi? Dan jangan khawatir bagi yang nggak pintar masak, karena diantara istri Rasulullah, Ibunda Aisyah itu paling nggak pintar masak. Jadi kalau jenengan nggak pintar masak langsung wah persis Ibunda Aisyah, ya nggak ngono, ya. Jadi itu pertemuan mereka dengan Ibunda Khadijah sampai kemudian menikah. Dan yang menarik begini, Ibunda Khadijah adalah satu-satunya istri dari Rasulullah yang merasakan punya suami bukan Nabi dan punya suami Nabi. Ibunda Khadijah menikah dengan Rasul di usia 25 tahun. Rasulullah menjadi Nabi di usia 40. Berarti Ibunda Khadijah membersamai Muhammad yang belum Nabi selama 15 tahun. 15 tahun Ibunda Khadijah punya suami yang belum jadi Nabi, dan beliau tidak tahu kalau suaminya kelak jadi Nabi. Di usia Kanjeng Nabi 38, usia Rasulullah 38, beliau mulai diilhami oleh Allah kesenangan atau hobi untuk melakukan tahajud atau berkhulwat. Jadi memang beberapa laki-laki memiliki karakter, atau hampir semuanya bahkan, kalau sedang gundah itu jauh lebih suka mengendapkan kegundahannya sendiri dan diobrolkan, apalagi didiskusikan dengan istri. Benar nggak Bu? Suami-suami panjenengan kalau sedang galau itu justru merasa tidak nyaman kalau jenengan tanyai terus, ya betul? Halo? Rasulullah itu begitu, diendapkan sendiri. Ketika kemudian beliau gelisah melihat masyarakat Mekah yang begitu rusaknya, termasuk tadi menguburkan bayi perempuan hidup-hidup, pernikahan waktu itu astagfirullah begitu rusaknya, dampak model pernikahan diantaranya adalah ibn, pernikahan yang berharap anak meskipun dari mohon maaf. Jadi ada seorang suami istri ya, ketika kemudian sudah menikah 5 tahun belum punya anak istrinya, maka dia akan mencari temannya yang dianggap bibit unggul. Dan kemudian istrinya dititipkan di sana sampai mengandung, baru kemudian dijemput. Sampai seperti itu rusaknya. Muhammad yang waktu itu belum jadi Nabi melihat yang seperti itu gelisah. Makanya salah satu sifat mukmin itu melihat ketidakberesan di masyarakat pasti gelisah. Itu ciri mukmin. Kalau ada orang Islam, bukan mukmin lah ya, Muslim Islam, yang kemudian di masyarakatnya terjadi kerusakan hebat dan dia tidak gelisah, itu pasti keimanannya sedang tidak ada. Karena salah satu sifat seorang mukmin adalah gelisah melihat kerusakan, ketidakberesan, kemaksiatan, ketidakadilan. Sampai kemudian Rasulullah SAW, ya Muhammad yang 38 tahun itu berkhawat di Gua Hira.
Jadi kalau suami panjenengan sedang berkhotbah di Selomangleng, maka wajib disusul karena dia bukan nabi dan pasti bukan nabi. Suruh pulang. Ketika pamit Ibunda Khadijah sangat memahami seperti apa suasana batin sang suami, dan yang kedua Ibunda Khadijah sangat paham karakter suami. Ini penting Bunda, teman-teman putri. Panjenengan ketika menikah maka wajib bagi setiap pasangan untuk mengenal dengan baik pasangannya. Contoh, Mbak panjenengan yang kacamata, saya badi tanggal. Sudah menikah Mbak? Dereng, kelihatan wajahnya belum ada penderitaan. Saya pindah. Bu Ijo, Bu, karena pakai masker kan nggak kelihatan. Bu Ijo, mohon maaf ya. Bu, apa makanan kesukaan suami? Jawabnya lama ini saya nggak khawatir. Apa Bu? Nasi goreng, alhamdulillah. Gampang, tinggal beli bumbunya, gitu ya. Saya tanya Mas Puji, apa yang paling tidak disukai istri? Jenis makanan apa? Terong. Bu Puji ternyata nggak suka masakan yang ada terongnya. Alhamdulillah. Jawaban beliau langsung, itu berarti menunjukkan habit bahwa dia mengenal istri. Ada nggih? Baik. Ibunda Khadijah itu sangat mengenal Muhammad. Sehingga ketika beliau izin untuk berkhulwat, Gua Hira itu 7 km dari Masjidil Haram, dari tempat Rasulullah, rumahnya Ibunda Khadijah. Berkhulwat di sana, naik lumayan tinggi. Saya nggak bisa bayangkan hal itu seperti apa. Sekarang sudah dikasih pegangan dari besi, ada terap-terapannya. Kalau dulu pasti sangat sulit. Rasulullah naik sampai di puncak, turun lagi ketemu lubang gua itu, cerukan. Dan beliau kemudian bertahanut dan bertafakur di sana. Sampai kemudian beliau mendapat wahyu di usia 40. Yang menarik ketika pulang, jadi Kanjeng Nabi itu di usia 40-nya, sebagian menyebut 17 Ramadan, sebagian 21 Ramadan, yang jelas Ramadan. Beliau tiba-tiba didekap dari belakang oleh makhluk yang Rasul tidak tahu. Didekap teramat sangat kuat, kata beliau seakan-akan tulang igaku patah. Dan ketika kemudian aku merasakan sudah hampir patah, dia melepaskan pelukannya sambil bilang, Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Rasulullah kemudian menjawab, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Tapi ini kita garis bawahi nanti, saya nggak bisa baca. Dipeluk lagi, Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari, peluk lagi, Iqra ya Muhammad. Kalimat yang ma'ana biqari, lalu setelah itu Jibril mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya sampai ayat ke-5 suratul Alaq. Nah, yang menarik begini dari kalimat ini ya, sebelum kita kembali pada istri-istri Rasul. Kok Kanjeng Nabi nggak bisa baca sih? Punya Nabi kok nggak bisa baca, nggak keren? Sekarang wajib bisa baca tulis kok di Indonesia ini loh. Nah, kita punya Nabi kok unik. Kalau kita memposisikan jenis kecerdasan hari ini secara sangat dangkal, kemudian kita masukkan di masa Rasul, maka kita akan memandang dengan cara yang tidak elok kepada Kanjeng Nabi. Tapi kalau kemudian kita masuk di masa Rasulullah, maka kita akan mentakjubi Rasulullah, mentakjubi. Hari itu, para penyair yang bertarung di namanya Saudul Ukas, Pasar Ukas. Kapan hari? Ketika tahun kemarin, tahun ini ya, ketika saya haji, itu Pasar Ukas dibuka lagi. Saudul Ukas itu dekat Taif. Dan di Pasar Ukas itu para penyair bertarung. Kalau kita pantun, tapi itu syair. Para penyair itu bertarung, dan yang dianggap penyair hebat itu kalau bertarung, kalau zaman dulu, saya baca dalam kitabnya Sasafi Rahman Al-Mubarakuri, itu bertarung syair 2 hari tanpa melihat, nggak ada catatannya. Itu bisa bertarung 2 hari tanpa mengulang satupun kalimat. Saya bayangkan ini berarti perbendaharaan kosakatanya sangat banyak, sehingga dia bisa bertarung syair tanpa harus mengulang satu kalimat, bukan satu kata, kalimat, satu kalimat yang sama.
Itu disebut cerdas hari ini. Jadi orang cerdas itu ketika dia mampu memasukkan sekian banyak informasi tanpa harus nyatet. Makanya hari gak nyatet berarti pinter-pinter dulu, cerdas-cerdas. Dulu gak pakai nyatet, langsung masuk tek diingat. Surah Al-An'am yang ratusan ayat itu ketika dihadirkan, dibacakan oleh Jibril, sekali baca Rasul mendengar, disuruh mengulang persis sama. Ini pasti kecerdasannya luar biasa. Ada satu sahabat yang persis Kanjeng Nabi, bacakan sekali sampai habis, disuruh mengulang persis sama. Namanya Abdullah bin Mas'ud. Jadi Rasulullah itu sangat cerdas. Ya. Baik, kita kembali pada Ibunda Khadijah. Pas beliau kemudian dilepas, kemudian dibacakan surah Al-Alaq 1-5, Kanjeng Nabi sempat melihat Jibril dalam bentuk aslinya, dengan 700 sayapnya, yang tubuh dan wajahnya memenuhi langit yang Rasul hendak memandangnya. Karena takut luar biasa, Rasulullah turun dari Gua Hira yang kalau sekarang kita turun itu 60 derajat kemiringannya, dulu pasti lebih tajam. Yang kalau nggak ada terap-terapannya pasti akan sulit. Rasulullah turun dengan sangat cepat, setengah berlari sehingga kaki beliau berdarah-darah. Ketika beliau terjatuh, bangun lagi terjatuh, dia Jibril seperti itu terjatuh lagi. Sampai kemudian pulang ke rumah Ibunda Khadijah, kita lihat sifat dan karakter istri Rasul. Sampai di rumah Ibunda Khadijah membuka pintu melihat suaminya beles keringat. Dan Rasulullah kemudian mengucapkan kepada Ibunda Khadijah, "Zamiluni ya Khadijah, zamiluni." Zamiluni itu selimuti aku, selimuti aku. Tolong selimuti aku, tolong selimuti aku. Ibunda Khadijah orang kakean tekok. Ada nggak suami-suami yang pulang takoik 1-7 misalnya pertanyaan? Sama betul-betul bunyi, paling A sampai Z itu aja kan. Jadi Rasul ketika pulang dalam keadaan seperti itu, Ibunda Khadijah ini wanita yang sangat-sangat keren ya. Jadi beliau mengetahui kondisi fisik suami, dari wajahnya, dari keringatnya, ini pasti sedang mengalami hal hebat. Sehingga oleh beliau tidak ditanya, tapi kemudian justru diselimuti sebagaimana permintaan Rasul. Maka diselimutilah beliau, dan Rasul sempat mengatakan, "Aku khawatir dengan diriku. Aku khawatir dengan keselamatanku." Kata Ibunda Khadijah di samping Rasul yang sedang tiduran tadi itu, menggigil tubuhnya. Kata Ibunda Khadijah, "Tidaklah aku mengenal wahai suamiku kecuali seluruhnya adalah kebaikan. Kau penyantun anak-anak yatim, kau penyambung silaturahim, kau senantiasa ramah terhadap siapapun, dan sungguh Rob semesta alam tidak akan pernah menyakitiku." Ini istri yang keren. Ketika suami dilihat wajahnya sedih, tidak diberondong pertanyaan, "Jadi apa tuh mas?" "Kalau apa-apa, dulu sampai mesti kacil loh, aku dulu." Bisa jadi kalau apa-apa, berarti kamu nggak percaya ke aku, berarti itu udah kegeeran. Ini pasti tidak terjadi pada bapak-bapak di sini kan? Kelihatan sekali wajahnya tertekan gitu. Jadi Ibunda Khadijah itu seperti itu. Sampai-sampai ketika beliau akan wafat, langsung saja wafat karena kita akan berbicara pasangan Rasul yang lainnya. Ketika beliau akan wafat, wafatnya Ibunda Khadijah itu Bapak Ibu, rekan-rekan, wabil khusus ibu-ibu dan mbak-mbak. Wafatnya Ibunda Khadijah itu saat mengalami pemboikotan selama 3 tahun. Jadi Rasulullah SAW bersama keluarga beliau, Bani Abdul Muthalib, Bani Hashim, Bani Abdul Manaf, itu sempat mengalami pemboikotan oleh musyrikin Mekah selama 3 tahun, beratapkan langit. Mohon maaf, engkang umroh terakhir bulan kemarin atau 2 bulan yang lalu ada di sini? Budi, saya mau tanya sebentar saja. Sini. Pak Yasin. Jadi Rasulullah SAW bersama dengan keluarga beliau, alhamdulillah, ini yang baru pulang umroh. Allahumma ja'alhu umratan mabrura wa sa'yan masbura wa dhanban maghfura wa ijabatan lan maghfura. Asma sinan Mas? Oh Alvin, ini yang baru main film dengan Cipman. Ustaz Alvin, mau tanya nih ya. Pada saat jenengan umroh kemarin,
pirsa Jabal Qubais, pirsa Istana Raja itu ya, samping Masjidil Haram. Gini aja, jenengan pirsa Grand Zamzam, ya. Ini Grand Zamzam, ini Masjidil Haram nih. Sebelah kirinya ada gunung. Oke, garis ini namanya Jabal Qubais. Di atas Jabal Qubais itu Istana Raja. Di Raja Saudi itu kalau ke Mekah namanya di situ. Pun jenengan melambat terus, nanti ketemu Marwah sebenarnya di sana. Lah antara Marwah dengan Jabal Qubais itu Pak Rahmat, sambil bayangkan jenengan, itulah yang disebut dengan Si'ib Abu Thalib. Disitulah dulu Rasulullah dengan seluruh keluarga beliau diboikot, dikumpulkan, diboikot, tidak boleh berinteraksi dengan siapapun, tidak boleh keluar kemanapun termasuk belanja selama 3 tahun. Beratapkan langit, saya nggak bisa bayangkan Ibunda Khadijah waktu itu usianya 62 tahun. Beratapkan langit di daerah gurun di Mekah. Yang kalau hujan deras kehujanan, yang kalau panas kepanasan, maka di usia 65 beliau setelah 3 tahun diboikot. Beliau sakit-sakitan hingga ujungnya beliau wafat di atas pangkuan Rasulullah SAW. Yang panjenengan catat, Ibunda Khadijah itu meninggal di atas pangkuan Rasulullah, dan kelak Rasulullah di usia 63 tahunnya wafat di atas pangkuan Ibunda Aisyah. Ibunda Khadijah wafat di atas pangkuan Rasulullah SAW. Rasulullah kelak wafat di atas pangkuan. Ketika saya membaca runut kisah-kisah itu, semakin saya yakin bahwa Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW adalah suami yang sangat romantis. Sangat. Rasulullah sangat romantis. Mohon maaf, karena ini sudah pada punya suami istri ya. Salah satu sunnah Rasul itu kan mandi bersama dengan istri. Rasul itu beradu lari dengan istri. Rasul itu pernah lempar-lemparan tepung dengan Saudah binti Zam'ah dan Aisyah. Tepung. Saya itu membaca kisah-kisah ya Allah. Ini sahih. Syekh Shalih Al-Munajjid di dalam kitab Sirah Nabawi. Jadi bagaimana kemudian kita hari ini kok kemudian dengan pasangan tidak bisa membangun komunikasi yang bagus, itu pasti salah nyontoh nabinya. Pasti salah nyontoh nabi. Rasulullah itu Masya Allah dengan istri itu banyak hal yang kemudian kita belajar romantisnya luar biasa. Baiknya satu Ibunda Khadijah. Jadi Ibunda Khadijah wafatnya di atas pangkuan Rasul. Dan ketika beliau mau wafat, itu Rasul bertanya begini sambil nangis. Rasul nggak bisa nahan air matanya. Karena wanita yang tidak bisa membuat Kanjeng Nabi move on dari rasa cinta adalah Khadijah. Khadijah. Satu-satunya istri Rasul yang menjadikan Rasul nggak bisa move on rasa cintanya adalah Ibunda Khadijah. Sehingga meskipun kelak Kanjeng Nabi sudah bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha, beliau nggak bisa tidak berpikir tentang Khadijah. Selalu Khadijah, bahkan ketika menyembelih domba, kemudian ketemu bagian sampil kanannya, pas nyembelih, Rasul langsung bilang begini, ini adalah daging yang paling disukai Khadijah. Padahal nyembelihnya sama Ibunda Aisyah. Kira-kira cemburu nggak? Ini bahasa ibu-ibu, cemburu. Cemburu. Dan saya yakin sangat cemburu Ibunda Aisyah itu ketika Kanjeng Nabi wafat usianya masih 18 tahun. Berarti hadis yang saya sampaikan dia mungkin usia beliau 16 tahun, 17 tahun. Jadi beliau sangat cemburu sehingga kemudian berkali-kali menyampaikan kenapa selalu nama wanita itu yang disebutkan ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak ada satupun wanita yang bisa menggantikan posisi Khadijah dalam hidupku. Bersebab ketika semua orang menolak dakwaku, Khadijah menerimanya. Ketika semua orang menahan hartanya dariku, Khadijah melepaskannya. Makanya ketika Ibunda Khadijah mau wafat di atas pangkuan Rasul itu air matanya udah gak bisa kebendung. Sampai-sampai beliau mengatakan, ya Khadijah, tidakkah engkau menyesal mendampingiku sehingga seluruh hartamu habis untuk agama Allah ini, kata Ibunda Khadijah. Kalimat ini kemudian dikenal oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti dengan istilah baiat cinta Khadijah. Jadi ketika beliau mau meninggalkan Kanjeng Nabi dawuh, apakah engkau tidak menyesali seluruh apa yang kau miliki habis untuk agama Allah ini? Padahal dulu beliau sangat kaya raya terpandang dan meninggalnya dalam keadaan diboikot. Kata Ibunda Khadijah, wallahi,
demi Allah wahai Rasulullah, dan beliau tidak mengatakan wallahi ya zauji, demi Allah wahai suamiku, tidak, tetapi beliau mengatakan wahai Rasulullah, demi Allah. Bahkan seandainya sebada kematianku nanti tulang-tulangku masih bisa dijual untuk agama ini, maka jual. Wah, Rasulullah nggak bisa menunduk, dipeluk istrinya hingga meninggal dalam dekapan beliau. Hadis. Sebab Ibunda Khadijah wafat, Rasulullah tidak menikah lagi dengan wanita manapun. Pertanyaan saya, kalau panjenengan diposisikan sebagai istri, pengen seperti Ibunda Khadijah atau Aisyah? Halo? Khadijah atau Aisyah? Halo? Udah, saya tanya satu, Mbak jenengan, Khadijah atau Aisyah? Kalau misalnya milih yang mana ya dia? Pengen seperti siapa ya? Khadijah. Kadang pilihan yang luar biasa ya. Tetapi kadang kita itu gagal memahami fakta. Bersebab setiap keinginan kita itu senantiasa satu paket dengan ujiannya. Pengen seperti Ibunda Khadijah harus siap dengan ujian sedasar beliau. Pengen seperti Bunda Aisyah harus siap dengan ujian sedasar beliau. Ada ibu-ibu hamil, Bun, baca Quran. Dia Ustaz, mau apa Bun? Surah Maryam, Masya Allah. Kalau surah Yusuf sanggup tuh, Pak Yusuf sama Maryam tuh, dia dalam pengen menawi maki lahir, buan terkatus Nabi Yusuf. Saya ibunya, bapaknya, ibunya, apa Yusuf? Apa Yusuf? Ya anak itu kan sesuai dengan DNA bapak ibunya, itu ilmu jenengan. Ya. Kalau anak saya mirip saya, pantas nggak boleh? Anak saya mirip dengan istri saya? Anak saya mirip dengan orang lain? Kok pengen mirip Nabi? Dan yang kedua, banyak orang lupa ganteng seperti Yusuf itu satu paket dengan ujiannya. Yusuf itu mulai kecil dibenci 10 saudaranya. Satu enggak, Binyamin enggak kan? Dibenci 10 saudaranya. Setelah itu masukin sumur, diketemukan oleh pedagang budak dari Palestina bawa ke Mesir, jual jadi budak di Mesir. Dibeli oleh Menteri Keuangan, diselingi sama majikan putrinya. Dikejar-kejar sampai sobek baju bagian mana yang sobek? Belakang. Coba sekarang kalau ada Yusuf hari ini, yang sobek bagian mana bajunya? Yusuf bagian belakang karena dia lari. Padahal ini seorang wanita tercantik di Mesir. Bahkan kemudian beberapa mufassir mengatakan bahkan dia lebih cantik dibanding Cleopatra. Kalau dibandingkan fisiknya. Tapi Yusuf lari, pada ditutupi langit kafe, nggak mau CCTV, nggak ada wartawan, nggak ada paparazzi. Artinya, menginginkan menjadi sesuatu itu kita harus sadar satu paket dengan ujian. Kita langsung ke Ibunda Aisyah, buat masih banyak untuk sebelah sini. Tapi waktunya udah mau habis. Nanti kurang 10 menit saya cut dulu ya. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Ibunda Aisyah ini satu-satunya, tadi setelah menikah dengan Ibunda Khadijah kan Nabi tidak nikah loh ya. Sampai berapa lama? 2,5 tahun. Tiba-tiba beliau didatangi oleh Ummu binti Hakim, Ummu Abdillah binti Hakim kalau tidak salah, binti Hakim. Kemudian Rasulullah SAW ditanya, selama ini yang membantu panjenengan beresin macam-macam siapa? Nggak ada. Ya Fatimah itu, Fatimah masih kecil, makanya Fatimah itu mendapat julukan Ummu Abiha, ibu buat bapaknya, anak, tapi dapat julukan ibu bagi bapaknya, Ummu Abiha. Karena beliau di waktu kecilnya ya yang dampingi Kanjeng Nabi, yang ladeni makan dan seterusnya, nyiapkan si kecil Fatimah, bahkan membersihkan darah yang diguyurkan ya, bangkai yang diguyurkan saat Kanjeng Nabi sholat. Diguyur bangkai, isi perut onta oleh Al-As bin Wa'il, oleh Al-Walid bin Mughirah dan seterusnya, dan dia membersihkan Fatimah binti Muhammad, Fatimah Zahra, sambil nangis dan kemudian mengatakan, sungguh kelak kalian semua akan dilaknat oleh Allah
kata para muhaddisin, dan tidak lain ditunjuk oleh Fatimah, kelak mereka ternyata ditemukan tewas mengenaskan di perang Badar. Jadi sampai kemudian Ummu Hakim tadi itu merasa Kanjeng Nabi berusaha ngurusi negara, ngurusi umat, tidak ada support dari yang ada di rumah. Maka kemudian ditawarkan pada beliau, Rasulullah, ini ada 2 wanita. Semoga engkau mau pilih salah satunya. Yang pertama, Saudah binti Zam'ah. Yang kedua, Aisyah binti Abu Bakar. Jangan sampai keliru Asia lagi. Asia itu istrinya Fir'aun. Aisyah binti Abu Bakar. Maka ditawarkan pada Rasulullah kemudian menikahi Saudah binti Zam'ah. Jadi sebenarnya Ibunda Khadijah yang dinikahi Rasul adalah Ibunda Saudah. Kenapa? Karena Rasul ingin ada yang ngomong Fatimah, ada sosok yang kemudian sudah mengerti urusan rumah tangga, dan Ibunda Saudah itu janda yang sudah agak sepuh. Maka Rasul memilih dia. Meskipun nanti setelah itu menikahi Aisyah bersebab dakwah yang Abu Bakar harus terus terikat dan terikut, maka beliau menikahi Aisyah. Nah, ya, menikah dengan Saudah. Usia beliau sepuh. Mohon maaf, bahkan Ibunda Saudah yang cerita beliau sendiri. Dan mohon maaf, beliau sendiri ya. Dan tubuhku gemuk, kata beliau. Sehingga beliau pada masa yang semakin tua itu merasa nggak nyaman dengan Rasulullah. Nggak nyaman itu maksudnya beliau sudah tidak lagi bisa memberikan kesukacitaan atas Rasulullah sebagaimana wanita-wanita yang masih muda. Sehingga kelak beliau akan memberikan jatah harinya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Maka Ibunda Aisyah itu soalnya banget sama Ibunda Saudah. Karena satu harinya diberikan kepada Aisyah. Biarlah Rasulullah tidak mendatangi aku, kata beliau, sepanjang beliau tidak menceraikan aku. Maka satu hari giliran beliau diberikan kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Ibunda Saudah itu wanita yang mendampingi Rasulullah sebagai Ibunda Khadijah wafat. Dan ada satu hadis yang menunjukkan beliau ini memang suka humor. Ibunda Saudah itu suka guyon. Jadi pada saat sholat, saking kecilnya rumah Rasul, kalau kita lihat maketnya, karena rumah Rasul sudah dihancurkan. Kalau kita lihat maketnya dan kita masuk di Museum Madinah, maka tinggi rumah Rasulullah itu kalau kemudian tangan kita angkat begini, itu nyampe ke atapnya. Kalau tinggi saya 172. Jadi kalau saya begini itu, ini nyampe, ujung tangan saya itu nyampe di atap Rasul. Itu rumah Rasul. Dan kamar beliau kata Ibunda Saudah, yang sekarang jadi makam Rasulullah, itu 3 kamar. Kamarnya Ibunda Aisyah tepat di makam Rasulullah, Abu Bakar Umar itu kamar Ibunda Aisyah. Sebelah kanannya yang jendelanya sampai hari ini terbuka, sehingga kapan hari ada jamaah tanya sama saya, Ustaz, ini apa loh Pak ada jendela terbuka? Ada kisah romantis sebenarnya tentang Ibunda Hafsah. Jadi ini Ibunda Aisyah, di sini Ibunda Hafsah, di sini Ibunda Saudah. Jadi makam Rasulullah sekarang itu dulunya 3 kamar istri beliau. Berarti kan kecil-kecil. Sehingga dilukiskan dalam sebuah hadis ketika sholat Rasulullah bersama Ibunda Saudah, sholat malam. Pada saat Ibunda Saudah itu rukuk, itu ya, kepala beliau nyundul bagian belakang tubuh Rasul, jeduk. Maka setelah salam Ibunda Saudah langsung bilang, untung hidupku tidak berdarah. Rasulullah langsung tersenyum. Awak kono itu. Jadi guyonan-guyonan seperti itu ringan ya di keluarga Rasul itu Masya Allah. Jadi itu Ibunda Saudah binti Zam'ah yang nanti wafat, Ummu Salamah nanti yang wafat ya. Kemudian yang ketiga saya tutup dengan Ibunda Aisyah. Tapi sudah kurang 7 menit ini, bukan 10 menit pun. Ini sampai ini aja dulu. Lanjut. Yang ketiga Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nah ini yang perlu saya jelaskan karena ini menjadi titik tembak para musuh-musuh Allah. Bahkan mereka menyebutkan Kanjeng Nabi dengan sebutan yang sangat tidak pantas, termasuk yang kemarin muncul di Prancis di majalah Charlie Hebdo. Beberapa kali tuduhan terhadap Rasul yang sangat menghinakan beliau. Berkaitan dengan Charlie Hebdo ya Prancis ya. Di tahun 1902 itu Prancis pernah mau mementaskan penghinaan terhadap Islam khususnya Rasulullah.
dengan judul waktu itu penyembahan terhadap Muhammad atau pengkultusan terhadap Muhammad. Kayak Voltaire, karyanya Voltaire. Ketika mau dipentaskan di Istanbul, Turki, Konstantinopel, ibu kota kaum muslimin waktu itu, Sultan Abdul Hamid II memanggil dubesnya Prancis, dipanggil. Setelah dipanggil kemudian ditanya, apa benar di Paris, ibu kota kalian akan mengadakan acara yang menghina Nabi kami? Tidak, tapi saya sudah dapat playernya. Kalau sekarang playernya, pamfletnya, ini pamfletnya. Katakan kepada rajamu, saya persilakan Anda semua ini pulang ke Prancis. Katakan kepada raja kalian, jika tidak dibatalkan, maka saya akan mengirimkan pasukan yang ujungnya sudah di Paris dan ekornya masih di Istanbul. Berapa ribu kilo? Maksudnya itu saking super powernya hari itu kaum muslimin, sehingga mereka tidak berani menghina Kanjeng Nabi. Berarti kalau sekarang mereka berani berkali-kali menghina Rasulullah, itu artinya Islam tidak dalam keadaan yang disegani, gak disungkani lagi. Jadi Ibunda Aisyah itu dituduh ya Rasulullah, Muhammad itu menikahi anak yang masih di bawah umur. Rasulullah menikah dengan Ibunda Aisyah, pertunangannya, menghibahnya itu di usia 6 tahun. Jenengan pasti 6 tahun kok mesti nikahi piye to Kanjeng Nabi. Satu catatan kita ya, jangan pernah membawa kultur masyarakat di masa itu dan membandingkan dengan kultur hari ini. Nenek saya menikah di usia 8 tahun, nenek saya. Dan ketika kemudian menikah dengan kakek saya, bukan nenek, Mbak Sucina, menikah dengan kakek saya nggak pernah tahu kakek saya wajahnya seperti apa gitu. Karena nenek saya usia 8 tahun, menikah dengan kakek saya usianya 18 tahun. Ketika kemudian menikah sampai punya anak 15, bapak saya anak ke-14. Artinya apa? Artinya hari-hari di masa lalu, kultur masyarakat di masa lalu itu sangat berbeda jauh dengan kultur masyarakat hari ini. Sehingga tidak bisa kemudian di apple to apple kan cara membandingkannya. Bahkan yang menjadi pembelaan sangat kuat adalah ketika Rasulullah SAW mengkhitbah Ibunda Aisyah, Abu Bakar bilang begini, tetapi putriku sudah ada yang menghibahnya. Aku akan menyampaikan dulu kepadanya. Jika dia melepaskan, maka aku akan menerima hibahmu ya Rasulullah. Artinya bahkan Ibunda Aisyah sebelum dilamar Rasul ternyata sudah dilamar orang. Itu menunjukkan kebiasaan. Hal yang sangat biasa. Jadi dengan baca kisahnya Majapahit, Hayam Wuruk menikah dengan macam-macam lah, Kertanegara dan seterusnya. Dan yang menarik adalah ketika kemudian Rasulullah SAW menikah dengan Ibunda Aisyah, itu baru kemudian satu rumah di saat Ibunda Aisyah sudah masuk usia haidnya 9 tahun, baru kemudian dibawa oleh Rasul. Ketika kemudian bersama dengan Rasulullah SAW, inilah wanita yang dinikahi oleh Rasulullah dari 11 yang saya sebutkan tadi, satu-satunya yang masih gadis. Yang lain, bahkan Ibunda Saudah binti Zam'ah itu sudah sepuh. Tapi jangan kemudian jenengan bilang begini, oh istri Rasul itu semuanya janda-janda tua. Bukan. Ibunda Hafsah itu 23 tahun, tapi janda. Sofia binti Huyai itu 26 tahun, tapi janda. Yang dinikahi Rasul. Tapi tidak bilang buat bapak-bapak dari semangat, jangan. Ini gak ada kaitannya. Cuma kalau ada yang mengatakan Rasul menikah dengan janda-janda tua, saya pastikan itu pasti gak baca sirah dengan benar. Benar ya? Jadi kan baca sirah, kitab Sirah Nabawi, kan sudah terjemahkan buahnya. Termasuk Ibunda Zainab binti Jahsh itu 23 tahun, tapi janda. Jadi Bunda Ayah rekan-rekan yang dirahmati Allah, ketika Ibunda Aisyah menikah dengan Rasulullah SAW, catatan kita yang pertama, beliau masih gadis. Yang kedua, beliau adalah wanita paling brilian di antara para istri Rasul, terbukti dengan kemampuan menghafal hadis-hadis dari Kanjeng Nabi, jumlahnya ribuan, dan itu kemudian diambil oleh Bukhari maupun Muslim dalam kitab Sahih. Hafal berapa hadis, Bu? Ibunda Aisyah ribuan. Berarti memang jago, luar biasa. Hafal Quran dan ribuan hadis.
Dan Ibunda Aisyah ini adalah wanita yang senantiasa membuat Rasulullah SAW merasa muda dalam tanda petik. Ada orang menari dalam masjid pakai tabu-tabuan gedang dari Habasyah pada saat hari raya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari sahih. Kemudian Ibunda Aisyah tanya pada Rasul, "Oh ya, lihat oh ya Rasulullah, itu loh ada tabu-tabuan rebana itu loh." Maka kemudian Rasulullah melihat orang-orang Habasyah main pedang-pedangan, perang-perang talian. Ibunda Aisyah melihat sambil meletakkan dagunya di atas pundak Rasulullah. Berapa kali itu meletakkan dagu jenengan di atas pundak suami? Dan berapa kali digoreng-goreng sambil ini wow. Rasulullah itu pundaknya digituin oleh Ibunda Aisyah di saat usia udah 58. Di atas saya, 58. Ibunda Aisyah di sini wajahnya. Dan ketika kemudian Rasul bilang, "Ya, cukup Aisyah?" "Belum ya Rasul." Ya Rasul lihat juga. Meskipun dia udah bosan sebenarnya, tarinya diulang-ulang. Tapi karena ingin menyenangkan istri, maka bapak-bapak jangan pernah bosan kalau istri melihat atau menceritakan sesuatu yang diulang-ulang. Ya, saya tutup ini 2:30 pas ya. Ini baru Aisyah kecil ini yang kita angkat tuh kecil banget ini ya. Ibunda Aisyah itu bilang begini pada Rasul, ini karena cerdasnya wanita bu ya. Saya tanya pada ibu-ibu naluri kewanitaannya pada mbak-mbak. Karena Rasul itu punya istri banyak, kira-kira muncul nggak persaingan untuk dicintai Rasul maksudnya? Halo? Muncul. Ini ada blognya Ibunda Aisyah nih, Ibunda Aisyah, Ibunda Saudah, Ibunda Hafsah. Di sini ada Ibunda Zainab binti Jaz, Ummu Salamah, Juwairiyah, Raihana, itu di sini. Rumahnya terpisah tiga blok kalau di Masjid Nabawi. Yang di sini cemburu. Para sahabat itu loh, kalau ngasih hadiah Rasul kok pas Rasul nginepnya di rumah Aisyah. Yang sini cemburu. Kok para sahabat itu kalau ngasih Rasul hadiah kok mesti pas nginep di rumah Aisyah? Kok nggak di rumah kita? Maka Ibunda Zainab binti Jaz diusulkan jadi jubir. Coba-coba kamu menyampaikan pada Rasul. Rasul tidak memberikan jawaban apa. Mereka kemudian bilang kepada siapa? Fatimah Ghazal. Wahai Fatimah, tolong kau menjadi natik kami. Natik itu juru bicara. Sampaikan kepada ayahandamu. Kalau sahabat-sahabat itu ngasih hadiah diberitahu. Lain kayak aku hadiah jadi gini toh. Ini kono tiga. Kan para sahabat itu paling tahu pun. Hati Rasulullah itu paling kelihatan gembira kalau di rumahnya Ibunda Aisyah. Sehingga mereka berharap berkahnya berlipat-lipat. Dan tidak mungkin Rasul yang mendapat hadiah pesan sama yang ngasih hadiah. Mas nanti kalau beli hadiah saya di sana aja ya. Kan gak enak dong. Rasul itu gak enak banget kok, rokfah banget. Nih, saking rokfahnya Rasul. Ada Badui datang kepada Rasulullah SAW membawa 5 butir jeruk. Dikek kepala negara bu, 5 butir. Ya Rasulullah. Rasul pas halaqah dengan para sahabat, halaqah ilmu. Rasul mendapat jeruk itu sudah menyampaikan jazakumullahu khairan katsiran, barakallahu fikum, barakallahu fi ahlikum, barakallahu fi rizqikum. Dan kali-kali tamunya. Oh, berarti pengen dimakan. Makan. Ketika sudah dimakan Rasul, 1 jeruk habis dan para sahabat gelomong. Biasanya dibagi. Sampai entek 1. Setelah itu doakan lagi jazakumullahu khairan katsiran, barakallahu fi rizqikum. Nggak ngalih, dimakan 2. Sampai 3 selesai baru kemudian si Badui ini pulang. Para sahabat masih gelomong dan kanjeng Nabi, aku ya Rasul ini curhat 50 roh. Dan tahukah kalian kenapa aku tidak membagi jeruk itu pada kalian? Karena aku khawatir jika kalian memakan jeruk ini kalian akan mencela pemberinya. Bersebab kau pecut. Rasul khawatir kalau kemudian dibagi, di situ ada Abu Dzar Al-Ghifari yang disebut dengan Nabi Kulakjer, yang ngomong ceplak-ceplos. Rasul khawatir kalau kemudian celak langsung, lu ini bokeh makan jenah di hawa wis gak sopan dari hawa ya Rasul. Maka kemudian Rasul makannya dan terus memujinya, barakallahu fikum, barakallahu fikum. Saya kemudian nyoba, jenengan boleh nyoba di rumah.
Saya tuh membayangkan, ya Allah, Kanjeng Nabi itu bisa menahan mimik wajahnya untuk tidak menunjukkan kecutnya. Itu sulit, wallahi. Saya nyoba dengan kurma Jawa itu. Tahu kurma Jawa? Kurma Jawa. Bukan. Jeruk, jeruk apa? Belimbing mulu. Saya nyoba makan belimbing mulu depan cermin. Saya tahan wajah saya untuk tidak berubah. Boten sakit. Saya tuh membayangkan, ya Rasulullah, panjang tuh rokfanya luar biasa, sungkanannya, pengen nyenengin orang, pun habis waktunya orang. Jadi kita baru sangat kecil menguliti kehidupan istri Nabi, dan itu pun masih ibunda saya, dan ibunda saya juga belum berkafir. Suatu saat jika Allah mengizinkan, kita bisa mengupas lebih dalam tentang kenapa? 42. Episode kedua. Oh, aku. Injil. Semoga Allah mengizinkan. Sementara itu, rekan-rekan dirahmati Allah, kiranya panjenengan kula sami paling tidak bisa mengikuti, karena saya bukan Muhammad dan jenengan bukan Khadijah. Artinya kita cuma bisa menapaki perjalanan kehidupan orang-orang mulia ini untuk kemudian semakin bisa mendekati sifat-sifat utama dan mulia beliau, dan ujungnya insya Allah panjenengan kula sami kelak kita berharap dipertemukan oleh Allah dengan hamba-hamba terbaik ini, manusia-manusia istimewa ini, sehingga kajian suatu saat bunda-bunda, mbak-mbak dari Rumah Sakit Ahmad Dahlan yang isi Khadijah Al-Kubra binti Khuwailid. Wah, itu masih luar biasa. Saya yang isi Muhammad bin Abdullah. Insyaallah ya. Nyatakan mohon maaf jika ada yang salah dalam pemaparan penyampaian. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.